Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Royce Farm. Semoga teman-teman yang nonton video ini selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan aktivitasnya. Yang sedang nanam, yang sedang budidaya, semoga hasilnya bagus, panennya melimpah, dan bertemu dengan harga yang fantastis. Amin. Oke teman-teman ya, kembali lagi di lahan kangkung saya teman-teman ya. Kali ini saya akan membagikan tips cara tanam di lahan 15 kali 50 meter ini supaya bisa mendapatkan 3 sampai 5 juta rupiah ya teman-teman. Nah, di sana ada yang baru nanam ya. Saya akan bahas caranya gimana teknik penanaman agar bisa panen terus ya teman-teman ya, dan juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke. Oke teman-teman ya, di depan kita ini adalah kangkung yang saya tanam 1 hari kemarin, dan ini saya lakukan penyiraman biar nanti bisa langsung tumbuh berkecambah ya teman-teman ya. Ini lahan ini 3 bungkus teman-teman, atau mungkin per bungkusnya itu 800 gram atau 60.000 butir teman-teman ya, yang saya tanam di lahan ini. Ini ukurannya kurang lebih 15 kali 15 meter teman-teman. Dan isinya ada 11 bedengan. Ya. Dan ini adalah tanaman yang ketiga teman-teman, yang setelah kemarin di sana itu udah panen. Kemudian yang ini yang kedua, ini udah di umur 2 mingguan. Nah, sekarang yang ini teman-teman. Jadi teman-teman seperti itu ya model tanam saya, agar bisa terkerjakan semua dengan sendiri. Jadi modelnya itu rolling teman-teman ya. Jadi kemampuan saya dalam waktu kurang lebih 1 minggu sampai 2 minggu itu gimana caranya itu habis. Nah, makanya di lahan ini saya bagi ke tiga waktu teman-teman. Jadi sebulan itu bisa rutin panen semua teman-teman. Jadi yang di sana itu kurang lebih 10 hari selesai panen. Jadi sehari 1 bedengan. Kemudian yang ini juga begitu. Itu selesai, sini nanti panen ya, sehari 1 bedengan. Kemudian juga yang ini teman-teman ya, atau bahkan bisa ini teman-teman, panen itu nggak harus 1 bedengan. Intinya dalam waktu sebulan itu lahan ini habis panen semua teman-teman, seperti itu. Dalam waktu 30 hari sejak itu panen, ini panen, kemudian ini, itu dalam waktu 30 hari itu bisa panen teman-teman. Jadi modelnya kita lihat kemampuan kita bisa jual berapa di dalam waktu 1 minggu atau 1 pekan teman-teman ya. Nah, karena saya dalam 1 minggu itu bisa, atau 1 panen itu bisa habis 10 ini ya. Jadi setiap tanam itu saya tanam 10 bedengan, dan di 10 bedengan itu saya isi 3 bungkus. Dan 3 bungkus itu ketika panen itu habis dalam waktu 1 minggu sampai 10 hari teman-teman ya. 7 sampai 10 hari itu habis teman-teman ya. Jadi kalau saya bagi ini totalnya semua ada 30 bedengan, yang itu bisa habis dalam waktu 20 hari gitu teman-teman ya. Oke, ini yang baru saya tanam. Jadi pola tanamnya itu tergantung teman-teman semua seperti apa panennya ya. Karena panen ini berdasarkan kemampuan kita menjualnya di pasar atau serapan di pasar. Jadi kalau terlalu banyak itu nanti kita yang kesusahan, atau harganya berimbas ke harganya jadi murah. Tapi kalau sedang ini sesuai dengan serapan kita atau serapan pasar, itu akan memudahkan kita dalam melakukan penjualan dan dapat harga yang stabil teman-teman. Oke. Dan spill sedikit teman-teman, yang sebelah sana ya, itu alhamdulillah dapat 1 juta rupiah, itu masih bersih lah, karena itu masih banyak, itu udah panen dapat 1 juta lebih, dan itu masih ada sekitar 100 ikat lebih teman-teman, bahkan bisa 150 itu. Dan ini juga seperti itu teman-teman, tuh sana juga. Nah gitu, jadi totalnya kalau di general hasil bersihnya itu 3 juta, itu di harga satu ikatnya 1.000 rupiah. Nah bayangkan kalau di tempat teman-teman harganya itu lebih dari 1.000, misal 1.500 atau bahkan 2.000, bahkan 2.500 per ikatnya teman-teman. Nah tuh seperti itu teman-teman. Makanya ini adalah bagi saya ini cukup menjanjikan. Karena apa? Karena ini menjadi hal yang mungkin nggak dipikirkan orang, tapi alhamdulillah ini menjadi sumber yang cukup menjanjikan bagi petani teman-teman. Nah lihat teman-teman, di lahan saya ini kering kerontang tuh.
bahkan membelah tanahnya, retak-retak tanahnya. Sedangkan ini enggak. Karena apa? Ini alhamdulillah saya dapat cadangan air ya, pasokan air yang cukup untuk tanam ini. Bahkan mungkin kalau cadangan airnya tuh cukup dan serapan pasarnya bisa bagus, yang sebelah sana yang satu petak lagi yang 15 kali 50 lagi saya tanam teman-teman. Tapi ya karena air cukup untuk ini, jadi hanya ini yang saya tanam teman-teman. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman ada yang mau mencoba di lahannya atau di ini, teman-teman coba hitung serapannya dulu. Ini kenapa saya udah bisa memperkirakan sebenarnya, karena sebelumnya itu udah pernah udah pernah tanam, kemudian di pasar harganya sekian, bisa nyerapnya sekian ikat gitu. Jadi saya putuskan ini. Jadi sehari itu bisa panen atau sekitar 100 ikat per hari ke tengkulak ya, atau bukan tengkulak, bakul lah saya sebutnya. Ya, saya ke pedagang di pasar itu 100 ikat itu paling minim, bahkan dia 200 pun mau teman-teman ya, tinggal kita bisa memenuhinya enggak. Nah, bahkan kalau di kota teman-teman ya, itu bisa sampai 3.000 teman-teman, atau di daerah pelosok yang minim lahan pertanian ya, yang di perkebunan itu bisa 3.000 ya per ikatnya, 5.002 gitu teman-teman. Jadi dengan harga yang 1.000 pun saya masih bersyukur ya. Ini dari 3 bungkus yang modalnya itu cuma 100.000 lebih sedikit, itu bisa jadi 1 juta lebih banyak teman-teman ya. Ya mungkin itu bisa menjadi salah satu informasi untuk teman-teman semua. Ini cukup menjanjikan teman-teman ya. Jadi kalau mungkin di total ya, waktu keseluruhan itu di lahan 15 kali 50 meter ini itu dalam waktu kurang dari 2 bulan ya, atau kurang lebih 45 hari itu bisa menghasilkan minimal 3 juta teman-teman ya. 3 juta dengan modal yang sangat minim sekali teman-teman ya. Sedangkan kalau ditanemin padi, satu petak ini dapat 2,5 juta itu untung-untungan teman-teman. Itu padi ya, dengan waktu yang kurang lebih 100 hari lebih teman-teman, belum modalnya itu kan. Seperti itu teman-teman. Ini makanya ini bertani yang paling murah dan untungnya luar biasa tuh ini menurut saya teman-teman ya. Tuh lihat. Oke ya, mungkin cukup ya teman-teman ya, cara model tanam biar bagaimana bisa panen terus dan dapat harga maksimal ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya udah sore, banyak yang ini layangan, saya akan pulang. Tuh lihat, rame ya. Nih besok insya Allah udah mulai berkecambah yang sana. Oke ya, gini aja. Dadah.